Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di sore hari ini bersama saya Sahrul Gunawan dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Kita mau ngomongin mengenai alam-alam yang akan kita lalui sebagai manusia. Panjang sekali ya. Setelah kematian ya. Setelah mati di dunia. Setelah mati berarti kalau udah dimakamin. Betul. Nah itu kan malaikat akan ada pertanyaan. Ditanya, man rabbuka ya. Nah, ditanya tuh, siapa Tuhan kamu? Allah ya, dijawab kita. Nah berarti sebetulnya kan hidup kembali ya. Hidup kembali di alam barzah. Dan apakah benar ruh kita berada di alam kubur? Aku pengen tahu, langsung kita lihat aja penjelasan. Apakah benar ruh ditiupkan kembali kepada jasad di alam kubur? Ketika seseorang meninggal dunia, berarti ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Seperti yang sudah pernah dibahas bahwa alam kubur atau alam barzah adalah alam keempat di mana seseorang akan berada di sana untuk menunggu hari kebangkitan tiba. Lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah keadaan seseorang yang berada dalam kuburan? Apakah ruhnya yang sudah dicabut akan dikembalikan lagi ke jasadnya? Dan bagaimana pula keadaan seseorang yang berada di dalam kubur ketika akan menjawab pertanyaan dari malaikat? Apakah malaikat bertanya kepada jasad tanpa ruh? Atau malaikat bertanya kepada jasad dengan ruh yang sudah dipasang kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata kembali, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila akan berakhir hidupnya di dunia dan akan mengawali akhiratnya, maka turunlah para malaikat dari langit dengan berwajah putih seperti matahari, dengan membawa kain kafan dan wewangian dari surga, dan mereka duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sebelah kepala orang yang hendak dicabut ruhnya dengan mengatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keriduannya. Maka keluarlah ruhnya seperti tetesan air dari bibir orang yang sedang minum. Maka malaikat maut pun mengambilnya. Dan tatkala dia mengambilnya, para malaikat yang lain tidaklah membiarkan ruh tersebut berada di tangannya, walau hanya sesaat. Sehingga mereka mengambil ruh tersebut dan menaruhnya di atas kafan yang terdapat wewangian, hingga keluar wewangian dari kafan tersebut, yaitu wangi yang semerbak kasturi, sehingga membuat wangi seluruh permukaan bumi. Para malaikat kemudian naik ke langit dengan membawa ruh orang itu, dan mereka melewati malaikat lain yang bertebaran di langit. Seraya para malaikat di langit bertanya, ruh yang baik milik siapa ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaik yang dimiliki ruh tersebut di dunia. Lalu para malaikat yang membawa ruh tadi berhenti di langit dunia. Mereka pun meminta agar dibukakan pintu langit baginya. Maka dibukalah pintu langit itu bagi mereka, dan mereka berpindah ke langit berikutnya sampai ke langit ke-7. Di langit ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tulislah kitab hambaku ini di Iliyin dan kembalikanlah ke bumi. Sesungguhnya darinya lah aku ciptakan mereka, dan kepadanya lah aku mengembalikan mereka, dan darinya pula aku mengeluarkan mereka sekali lagi. Kemudian ruh itu pun dikembalikan ke jasadnya yang telah dikubur. Lalu datanglah 2 malaikat yang menundukkannya dan bertanya kepada jasad yang telah ditiupkan kembali ruhnya tersebut, siapa Tuhanmu? Jasad yang telah menyatu dengan ruhnya itu pun menjawab, Tuhanku Allah. Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Jasad itu menjawab, agamaku Islam. Kedua malaikat melanjutkan pertanyaannya, siapa lelaki yang diutus kepada kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah SAW. Kedua malaikat bertanya lagi, apa ilmumu? Jasad itu menjawab, aku membaca Al-Quran, kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Maka seketika itu terdengarlah suara yang berasal dari langit. Karena kebenaran hambaku,
maka hamparkanlah suatu hamparan dari surga, pakaikanlah dengan pakaian dari surga, bukakanlah baginya sebuah pintu menuju surga, maka terciumlah wangi jasad tersebut serta dilapangkan kuburnya. Lalu datanglah seorang laki-laki berwajah tampan, berbaju indah dengan baunya yang wangi, seraya mengatakan, "Berbahagialah engkau di hari yang telah dijanjikan kepadamu." Orang yang beriman itu bertanya, "Siapa engkau?" Wajahmu penuh dengan kebaikan. Lalu dia menjawab, "Aku adalah amal solehmu." Lalu bagaimana dengan nasib orang kafir setelah ruhnya dicabut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila akan berakhir hidupnya di dunia, maka akan turunlah para malaikat dari langit yang berwajah hitam dengan membawa kain dan mereka pun duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di sebelah kepalanya dengan mengatakan, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju amarah dan murka Allah.' Maka dipisahkanlah ruh dari jasadnya, seperti duri yang dicabut dari kain yang basah. Mereka pun membawanya ke langit dan mereka melewati malaikat lain. Sontak para malaikat lain bertanya, 'Ruh buruk milik siapakah ini?' Malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, 'Fulan bin Fulan.' Kemudian para malaikat dan ruh tersebut sampai di langit dunia dan mereka meminta untuk dibukakan pintu langit baginya. Maka tidaklah dibukakan pintu langit baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, 'Tulislah kitabnya di Sijjin, di bumi yang paling rendah.' Maka seketika itu ruhnya dilemparkan dengan satu lemparan. Ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya dan datanglah dua malaikat mendudukkannya seraya bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Maka jasad tersebut menjawab, Aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, Aku tidak tahu." Para malaikat bertanya lagi, "Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini?" Dia menjawab, Aku tidak tahu." Maka terdengarlah seruan dari langit, "Karena pendustaannya, maka hamparkanlah suatu hamparan dari neraka dan bukakan baginya suatu pintu menuju neraka. Dan terasalah panasnya bagi orang itu dan dia pun dihimpit oleh kuburnya sehingga hancur tulang-tulangnya." Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk dengan pakaian yang bau busuk dan mengatakan, "Bergembiralah kamu di hari yang buruk bagimu yang telah dijanjikan kepadamu ini." Jasad yang buruk itu bertanya, "Siapa kamu dengan wajahmu yang penuh dengan kejahatan?" Dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Pemirsa, penggambaran dalam hadis tersebut menjelaskan tentang keadaan ruh seseorang saat berpisah dari jasadnya atau pada saat sakratul maut. Kemudahan tentunya dialami oleh seorang yang beriman, sementara kesulitan yang luar biasa akan dialami oleh seorang yang kafir. Hadis itu pun menjelaskan bahwa ruh yang dibawa menuju langit setelah terlepas dari jasadnya akan dikembalikan lagi ke jasadnya di bumi untuk merasakan azab kubur. Seorang yang beriman akan diberikan kemudahan dalam menjawab pertanyaan itu, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya yang berarti, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Sebaliknya, dengan keadaan seorang yang kafir, ia tidak akan sanggup menjawab semua pertanyaan tersebut dikarenakan kekufurannya. Pemirsa, pilihan di tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi ruh dengan wewangian yang membuat hampir semua malaikat bertanya, "Ruh orang baik milik siapakah ini?" Atau Anda lebih memilih untuk menjadi ruh yang berbau busuk, yang membuat hampir semua malaikat di langit bertanya, "Ruh buruk milik siapakah ini?" Pada akhirnya, kita sendirilah yang akan menikmati kebaikan dan keburukan amal kita sendiri selama hidup di dunia ini.
semoga bisa mengingatkan kita ya. Kita menyadari sebagai abdi Allah itu harus seperti apa ya. Berlakulah yang baik-baik ya. Dan kita perbaiki terus-menerus ya. Amin, insya Allah. Dan kita menjadi roh-roh yang baik, yang bisa mudah menjawab pertanyaan malaikat nantinya di alam kubur, bisa langsung naik ke surga setiap pintunya. Dan bisa diterima di langit 7 dan kembali, lalu kemudian bisa lancar ya. Amin, di dalam mempertanggungjawabkan. Husnul khotimah ya. Betul sekali. Dan ingat bahwa alam yang kita lalui itu tidak hanya alam dunia saja, tapi alam yang lainnya. Dan insya Allah kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesedihan menyebabkan kebutaan. Seperti apa sih sebenarnya? Nanti dong, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Itu maksudnya gimana ya, kesedihan menyebabkan kebutaan? Coba kita lihat aja nih, pasti pemirsa juga udah penasaran. Ya. Ini dia. أنا اللي كنت السبب في ضياع عيالي. نعم، أباكم تاخذون الحق مني أنا. Kesedihan dapat menyebabkan kebutaan. Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah merasakan kesedihan. Saat keadaan terasa tidak menyenangkan, perasaan pun menjadi tak karuan, hingga timbul perasaan sedih yang mendalam di hati kita. Ya, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri dari lingkungan. Kesedihan dapat juga dipandang sebagai penurunan suasana hati sementara. Artinya, jika seseorang bersedih, maka akan mengalami gangguan terhadap kemampuannya untuk melakukan kegiatan hariannya. Seseorang yang sedang merasakan kesedihan yang mendalam, cenderung akan terfokus kepada hal yang membuat dirinya bersedih dan meratapinya. Contohnya, saat kehilangan orang yang sangat dicintai dalam hidup, seperti kehilangan orang tua untuk selama-lamanya, kehilangan suami atau istri, kehilangan tersebut pun akan larut pada kesedihannya. Namun tahukah Anda pemirsa, bahwa ternyata kesedihan yang mendalam dapat menyebabkan kebutaan? Berikut penjelasannya. Kesedihan yang menyebabkan kebutaan. Hal ini terbukti terjadi pada zaman Nabi dahulu. Ya, Nabi yang mengalaminya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kesedihan Nabi Yakub alaihissalam lah yang membuat kebutaan ketika beliau kehilangan putra yang sangat dicintainya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti firman Allah yang artinya, dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seseorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Quran Surah Yusuf ayat 84 hingga 86. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yakub alaihissalam mengalami kebutaan akibat kesedihan panjang setelah kehilangan anak yang paling dicintainya, yakni Yusuf alaihissalam. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kedua mata Nabi Yakub menjadi putih. Maka makna dari ayat tersebut adalah bahwa mata Nabi Yakub terkena cairan putih atau katarak. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kesedihan yang berlebihan dapat meningkatkan sekresi hormon adrenalin yang berakibat pada naiknya kadar gula dalam darah. Dalam hal inilah yang menimbulkan penyakit katarak. Maka kedokteran modern pun kesedihan yang berlebihan dapat membuat mata seseorang mengalami katarak karena cairan putih ini menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam kornea mata, dan kondisi ini bisa terjadi secara total tergantung kadar kegelapannya. Namun dalam hal ini, tahukah Anda bahwa ternyata penyakit katarak bisa disembuhkan dengan keringat? Ya,
Menurut ensiklopedia kemukjizatan ilmiah dalam 206 hingga 211, ada seorang ilmuwan Mesir yang berhasil menciptakan mengobati penyakit katarak. Ilmuwan tersebut pun telah berhasil mendapatkan hak paten impornya. Ia mengatakan bahwa pembuatan obat tetes mata tersebut diilhami dari teks-teks Al-Quran dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberi baju penyembuh bagi Nabi Yakub alaihissalam untuk diletakkan di wajahnya. Baju itu adalah milik anaknya sendiri, dan hal ini telah membuat penglihatannya pulih kembali. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali keluargamu kepadaku." Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Quran Surah Yusuf ayat 93 hingga 96. Dari ayat inilah awal mula ilmuwan dan rekannya melakukan penelitian. Didapatlah kemudian bahwa satu-satunya unsur yang terdapat pada baju Nabi Yusuf alaihissalam adalah keringat. Karena itu, komponen yang terkandung dalam keringat manusia. Percobaan pertama adalah merendam lensa mata yang buram ke dalam keringat. Setelah beberapa lama, lensa mata yang buram tersebut secara berangsur mulai menunjukkan perubahan warna menjadi transparan. Hal inilah membuktikan bahwa keringat mengandung komponen yang bermanfaat untuk mengobati katarak. Salah satu komponen yang bermanfaat itu adalah sebuah turunan urea. Tidak ada efek samping dalam penggunaan komponen keringat ini sebagai bahan dasar obat tetes mata, meskipun keringat merupakan kumpulan materi yang berasal dari pembuangan tubuh. Hal ini karena komponen yang digunakan merupakan turunan urea. Dan untuk membuktikan hal percobaan terhadap beberapa binatang, yaitu dengan memberikan komponen keringat ini, pemberian terjadi melalui mulut dan injeksi pada sekitar selaput protein jantung. Terbukti tidak terjadi efek samping. Percobaan tersebut juga tidak terpengaruh pada fungsi hati, kedua ginjal, otak maupun darah. Percobaan juga telah dilakukan sukarelawan penderita katarak. Hasilnya, pengobatan dengan obat tetes mata yang berbahan dasar salah satu komponen keringat ini mampu mengembalikan lebih dari 9 kawan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling penting adalah ketika kesedihan yang mendalam sedang terjadi, mengadulah kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia akan selalu mendengarkan segala keluhan dan kesedihan hambanya. Dengan banyak mengingat Allah, hati pun akan menjadi tentram. Maka pasrahkanlah segala kegundahan dan kegelisahan yang kita rasakan hanya kepadanya. Kekuatan yang luar biasa. Doa yang tulus mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh menerima kenyataan hidup, serta keikhlasan hati kita tentunya akan segera menyembuhkan dan memulihkan kesedihan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari keadaan yang dapat membuat kita mengalami kesedihan yang mendalam. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, jadi kalau sedang sedih jangan berlebihan ya, nangis terus, karena ternyata kalau kita kekurangan cairan yang ada di mata kita yang tidak bisa menghalangi sinar matahari langsung masuk ke mata kita, itu bisa jadi kebutaan, bisa jadi katarak. Betul, karena memang ini terjadi juga kepada Nabi Yakub alaihissalam. Terlalu bersedih ketika anaknya meninggal dunia sampai akhirnya nangis terus setiap hari, terus keluar cairan dari matanya dan akhirnya mengalami kebutaan. Tenang pemirsa, kita punya Allah ya. Betul. Jangan misalnya curhat ke sini nangis, pindah lagi sini curhatnya nangis lagi, karena nanti bisa kesebar semuanya ya, dan semua tahu masalah kita. Kalau sama Allah dijamin nggak ada yang tahu. Ada solusinya lagi, terselesaikan pasti insya Allah. Nah, setelah ini aku punya tips nih, A. Tips apa nih? Nanti dong, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Masya
Mau dong. Pasti mau semuanya. Zizi mau ya? Pasti, ini dia tips yang mau aku mudah menjadi penghuni surga. Langsung kita lihat aja ya. Ini dia. Tips mudah menjadi penghuni. Pemirsa, memang ada banyak cara supaya kita menjadi umat muslim dan bisa masuk ke dalam surganya. Akan tetapi, ada yang mudah untuk menjadi penghuni surga, bahkan yang tidak pernah terpikir. Lantas apa sajakah cara mudah untuk menjadi penghuni surga? Jelasannya dari tim Berita Islami masa kini. Mudah yang pertama yaitu menuntut ilmu. Ya, harusnya ternyata dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga, karena menuntutkan satu keharusan bagi kita kaum muslimin. Dan dalam hal ini memang banyak juga akan keutamaan ilmu, para penuntut ilmu serta yang mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang sialan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan. Riwayat Muslim 2699. Jika kita telisik lebih dalam, ternyata menuntut ilmu dalam pandangan Islam merupakan sebuah jihad kecil. Bahkan sebagian ulama pun berkata bahwa jihad dengan ilmu lebih utama daripada dengan senjata, karena setiap jihad itu harus diawali dan didahului dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan andai kata kami menghendaki, kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan atau rasul, mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan besar. Quran Surah Al-Furqan ayat 51 hingga 52. Pemirsa, jika kita telah bersusah payah untuk menuntut ilmu, simpan semua ilmu itu sendiri. Karena sebagai hamba Allah, ilmu serta mendakwahkan atau membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya, untuk masuk ke surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim 1890. Ya, karena seperti yang sudah kita ketahui, ilmu itu bukan kita dapati. Bahkan demi ilmu kita harus berusaha sekuat mungkin. Oleh karena itu, janganlah berbangga hati dan janganlah karena dikhawatirkan bukan surga yang kita dapat, tapi neraka. Dia berkata, janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu. Karena demikian, maka nerakalah lebih pantas baginya. Nerakanya. Hadis riwayat Ibnu Majah 254 sahih. Mudah yang ketiga adalah mengatakan kebaikan. Ya, ada beberapa orang yang tidak mengindahkannya, tapi Anda harus tahu bahwa jadi pintu masuk kita ke surga. Hai orang, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Dan dari dalil tersebut adalah perkataan yang benar itu merupakan sebuah imanan seseorang. Perkataan yang senantiasa diperbaiki karena rasa takut kita yang semakin baik di hati manusia akan menjadi salah satu amalan untuk Oleh karena itu, dalam ayat tersebut orang-orang mukmin diajak untuk perkataannya dengan berkata yang baik dan benar. Bahagia karena sikap seseorang yang unik dan lucu merupakan salah satu tips mudah untuk menjadi calon penghuni surga. Ya, karena memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim adalah hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah surga. Subhanallah. Membahagiakan saudara ke sesama muslim bukanlah hal yang berat. Kita dapat menjadikan sedekah hal yang paling mudah dan murah untuk membahagiakan sesama, karena tiada yang lebih manis dari senyum yang mengharap ridho ilahi. Selain itu, bagi siapapun yang berkemampuan lebih dalam hal materi, dan tentu memberikan bantuan berupa materi, akan jauh lebih berarti bagi saudaranya yang membutuhkannya. Tips mudah selanjutnya yaitu menjadi muazin atau tukang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Atau tukang azan di masjid maupun musola. Hal sekecil itu pun ternyata bisa mendapatkan kita pahala yang besar, bahkan surga balasannya. Barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka ia wajib masuk surga. Sekali azan pada tiap hari ia memperoleh 60 kebaikan, dan setiap iqamah memperoleh 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih oleh Al-Albani. Subhanallah, dari hadis tersebut sungguh besar sekali ganjaran yang Allah berikan kepada seorang muazin. Karena menjadi seorang muazin adalah pekerjaan yang sangat mulia, yaitu mengajak muslim atau muslimah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang muazin akan masuk surga jika ia menjadi seorang muazin selama 12 tahun secara berturut-turut. Tips mudah yang terakhir adalah berterima kasih kepada orang lain. Sebuah sikap yang mudah, bahkan sering kita lakukan ini ternyata dapat mengantarkan kita ke pintu surga dan menjadi calon penghuninya. Ya, berterima kasih kepada orang lain adalah merupakan sikap yang terpuji, dan bentuk ucapan tersebut bukan semata ucapan yang keluar dari lisan saja, tetapi akan menjadi lebih sempurna jika kita membalas kebaikan mereka dengan memberikan sesuatu yang sebanding atau lebih baik. Namun bila tidak mampu, cukuplah terus-menerus mendoakannya hingga kita telah merasa yakin bahwa kita telah membalas kebaikan saudara sesama muslim. Kemudian datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua wanita itu berjalan malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Su'aib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Su'aib berkata, "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Pemirsa Berita Islami masa kini, tips-tips yang mudah ini ternyata memang dapat mengantarkan kita ke pintu surga, bahkan bisa menjadikan kita calon penghuni surga. Amalan semudah ini pemirsa tentu bisa kita amalkan dan kita beritahukan kepada saudara sesama muslim, dan menjadikan kita ahli surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, ternyata mudah kalau kita memang benar-benar berniat ya. Karena memang ini ada di keseharian kita ya, kalau kita benar-benar memperhatikan gitu. Misalnya berbagi ilmu, menolong, terus apa lagi tadi ya? Ya, berbagi ilmu juga tadi kan disampaikan bahwa berdakwah. Berdakwah tidak hanya di atas mimbar, ceramah. Bukan hanya itu, tapi juga kita dengan melakukan kebaikan sehingga orang terinspirasi, itu juga dakwah. Nah, seperti ini juga kita lagi dakwah nih, Zi. Amin, insya Allah. Nah, mungkin kalau dalam hal mengingatkan orang juga harus dengan kata-kata yang baik. Jangan seperti menggurui, karena kita nggak tahu kalau orang yang kita kasih tahu itu ternyata sakit hati atau tersinggung. Gitu. Seperti misalnya ucapan terima kasih ya, gitu ya. That simple, tapi itu juga memberikan apa ya, pengaruh yang baik dalam hubungan kita antar manusia. Betul sekali. Terima kasih ya, A. Terima kasih, Zizi. Pemirsa tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, tetap di sini ya. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, ada perjumpaan, ada juga perpisahan. Kok saya kayak MC zaman dulu gitu ya? Kenapa ya? Kita lagi ngomongin yang lama, iya, ke jadi bawah. Oke. Tapi alhamdulillah hari ini aku seneng banget karena semua informatif, terus yang pasti bisa membuat kita berubah jadi yang lebih baik lagi. Amin, ya? amin, insya Allah. Nah, besok kita ketemu lagi pemirsa ya. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.